Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan isi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, seluruh pegawai negeri sipil atau PNS di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Perka BKN nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Surat edaran ini memuat pedoman acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Kawan, SE ini merupakan kebijakan transisi atau peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS ke PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS yang akan diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. SE ini juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP nomor 30 tahun 2019. Kawan, PP nomor 30 tahun 2019 mengamanahkan penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE ini memuat dua pedoman, yaitu terkait penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS. Pertama, terkait penyusunan SKP. Penyusunan SKP tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu Januari sampai Juni. Tata cara penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN nomor 1 tahun 2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian atau pencapaian sesuai periode dimaksud. Sementara untuk periode Juli hingga Desember, tata cara penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP nomor 30 tahun 2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli. Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari hingga Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli hingga Desember. Yang kedua, terkait penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu periode Januari hingga Juni. Penilaian kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari hingga Juni. Penilaian prestasi kerja PNS periode ini dilakukan paling lambat akhir Juli 2021. Sementara untuk penilaian kinerja periode Juli hingga Desember, penilaian kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP nomor 30 tahun 2019. Penilaian prestasi kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.
Nilai kinerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja bagi instansi pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja bagi instansi pemerintah yang belum menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Kawan, SE ini juga menjelaskan bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi hasil penilaian kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP. Sementara bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari hingga Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit. Kawan, melalui SE yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2021 ini, pemerintah menghimbau agar para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. Kawan, berikut langkah-langkah pengintegrasian hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir, dan tonton terus video-video saya yang lainnya ya.